Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 20-22 dengan judul Tuntunan Allah. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikanlah dia, dengarkanlah perkataannya, janganlah menentangnya, karena ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu sebab namaku ada dalam dirinya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan semua yang kufirmankan, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Saudara, dalam bagian terakhir dari kitab perjanjian yang berisi hukum-hukum moral, sosial, dan keagamaan, muncul janji Allah mengenai kehadiran utusannya, yaitu seorang malaikat yang menyandang namanya. Tugas dari malaikat ini adalah berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Dalam budaya timur dekat kuno, biasanya bangsa yang sedang berjalan menuju suatu tempat akan dipimpin oleh seorang penjaga atau pelindung, misalnya seorang raja, panglima, atau bahkan dewa. Sehingga dalam bacaan kita hari ini kita dapat melihat bahwa Allah sedang membentuk paradigma dan iman mereka bahwa pelindung mereka adalah Allah saja. Allah menggunakan penyebutan malaikat untuk menekankan bahwa perjalanan mereka akan dipimpin oleh malaikat atau utusan dari surga. Ciri dari utusan tersebut adalah nama atau dalam bahasa Ibraninya Shem, karakter, Allah ada di dalam dirinya. Beberapa ahli perjanjian lama menggambarkan malaikat tersebut sebagai teofani atau penampakan Allah. Hal ini dapat kita lihat kembali dalam Keluaran 14 ayat 19 yang menuliskan kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu juga pindah. Dengan demikian, utusan Allah yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjuk pada Allah yang menampakkan dirinya dalam wujud tiang awan dan tiang api. Perintah kepada umat Allah adalah untuk mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian sehingga dapat menaatinya dengan sungguh-sungguh. Hukuman jika tidak menaati adalah Allah akan menjadi musuh bagi bangsa Israel. Saudara, demikian juga dalam perjalanan iman kita saat ini. Yaitu Allah akan menyertai jika kita menunjukkan ketaatan kepadanya dalam seluruh bidang kehidupan. Namun kita akan kehilangan tuntunan Allah jika kita tidak menjadi taat kepadanya. Misalnya saja, dalam pelayanan kita, mungkin kita mengetahui bahwa kita seharusnya menjadi rendah hati dengan menunjukkan ketergantungan kita pada Allah. Namun kemudian kita menjadi begitu sombong dengan cara melakukan pelayanan dengan kekuatan sendiri. Sikap ini dapat menjebak kita dalam ambisi dan keuntungan diri sendiri, lelah secara rohani, bahkan mungkin menjadikan kita kosong sebab kehilangan tuntunan Allah. Oleh sebab itu, mari kuatkan hati kita untuk senantiasa taat pada perintah-perintahnya, agar dalam perjalanan iman kita dalam dunia ini, Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menolong, menuntun, dan memberikan kekuatan sehingga kita dapat melayaninya dengan penuh sukacita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, ketaatan akan mendatangkan tuntunan Allah dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Sudahkah kita menjadi taat kepadanya dalam segala aspek kehidupan kita? Mari mintalah kekuatan kepadanya agar kita menjadi semakin taat dan bergantung penuh pada tuntunannya senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Satu hari Allah kembali tambahkan dalam kehidupan kami.
Dalam perenungan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami jangan mengandalkan kekuatan kami di dalam melaksanakan tanggung jawab kami, tugas kami Tuhan di dunia ini Tuhan, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami mau kembali menguatkan hati kami, meminta pertolongan kepadamu untuk kami bisa selalu taat Tuhan kepadamu dalam setiap hal yang kami kerjakan Tuhan. Kami rindu nama-Mu semakin dipermuliakan, ketaatan dalam diri kami semakin terasah, hati kami semakin peka Tuhan akan tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami ini hanya sementara Tuhan. Dan kami rindu kehidupan kami ini bisa tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Dan sebenarnya kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kami mau mengerjakan segala sesuatu yang perlu kami kerjakan hari ini, yang perlu kami selesaikan hari ini Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong juga Allah jagai orang-orang yang kami sayangi, sama seperti Engkau juga menjagai kami di sepanjang hari ini. Terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan hari ini, pagi hari ini sampai siang hari nanti, dan bahkan malam hari nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.